Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang asesmen perkembangan bahasa anak. Baik, saya akan share terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia dini dalam asesmen perkembangan bahasa dengan dosen pengampu Bapak Chandra Apriyansa, SPD, MPD. Perkenalkan, saya Evelina Permatasari. Saya mahasiswi di PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, asesmen perkembangan bahasa. Asesmen berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu assessment. Nah, assessment menurut Morrison 2007, assessment is process of collection information about children development, learning, health, behavior, academic process, need for special service, and attainment in order to make decisions. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan pembelajaran, kesehatan, perilaku, perkembangan akademik, pelayanan kebutuhan anak, dan pencapaian pengambilan keputusan, pemberian tindakan. Nah, prinsip asesmen, manfaat, dan pentingnya asesmen bagi perkembangan anak usia dini. Pertama yaitu menyeluruh, kemudian berkesinambungan. Prinsip yang ketiga yaitu berorientasi pada proses dan tujuannya. Kemudian objektif, mendidik, kebermaknaan, dan kesesuaian. Penilaian yang dilakukan terhadap proses dan hasil kegiatan anak yang diharapkan dapat menggambarkan adanya perubahan perilaku yang baik, yang menyangkut pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan. Berkesinambungan, penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus dengan mencatat setiap tahap-tahapan kegiatan oleh guru. Berorientasi pada proses dan tujuan, objektif, mendidik, kebermaknaan, dan kesesuaian. Perkembangan anak usia dini. Nah, bahasa merupakan sarana yang paling penting dalam komunikasi manusia. Perkembangan bahasa sebagai salah satu dari kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak, sesuai dengan tahap, usia, dan karakteristik perkembangan anak. Bahasa adalah sistem simbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonologi atau unit suara, kemudian morfologi atau unit arti, kemudian sintaksis, tata bahasa, kemudian semantik, yaitu variasi arti, dan pragmatik atau penggunaan bahasa dengan bahasa. Anak dapat berkomunikasi dengan maksud, tujuan, kemudian pemikiran, maupun perasaan yang ada pada orang lain atau perasaannya pada orang lain, seperti itu. Nah, berikut merupakan tahapan perkembangan anak menurut Harlock, AB tahun 1980. Tahapan perkembangan bahasa pada masa bayi. Nah, rentan waktu pada masa bayi adalah dimulai dari akhir pekan kedua sampai usia 2 tahun. Dan kemudian ada tahap perkembangan bahasa pada awal masa kanak-kanak. Pertama, mengucapkan kata-kata. Anak-anak sulit belajar mengucap bunyi tertentu dan kombinasi bunyi. Yang kedua, menambahkan kosakata. Kosakata pada masa ini meningkat pesat ketika anak belajar kata-kata dan arti-arti baru untuk memperbarui kata-kata lamanya. Jadi banyak proses. Dia akan membetulkan dengan sendirinya dengan cara diberikan dari stimulasi orang tua tersebut. Kemudian membentuk kalimat. Nah, tahap ketiga ini, kalimat pada masa ini terdiri dari 3 atau 4 kata yang sudah mulai disusun oleh anak-anak usia 2 tahun hingga 3 tahun.
Nah, kemudian ada tahapan perkembangan bahasa pada akhir masa kanak-kanaknya. Nah, pada akhir masa kanak-kanak, anak mulai lebih mengerti betapa bergunanya berbicara dengan baik dan sederhana bagi kelompok sosial dan lingkungannya. Sehingga ini menjadi sebuah motivasi bagi anak-anak untuk berbicara lebih baik lagi. Pada masa ini, anak-anak sudah mengetahui bahwa inti komunikasi itu sendiri yaitu agar mampu mengerti apa yang dikatakan orang lain. Begitupun seperti yang dia ingin katakan kepada orang lain tersebut, seperti itu. Kemajuan yang terjadi pada masa ini adalah anak tidak lagi bicara sekedar untuk bicara tanpa memperdulikan apakah ada yang memperhatikan. Pada masa ini, anak menggunakan pembicaraan sebagai bentuk komunikasi, bukan sebagai bentuk latihan verbalnya. Nah, tugas perkembangan bahasa pada akhir masa kanak-kanak meliputi pertama, keterampilan menolong diri sendiri. Kegiatan mandiri anak yang lebih besar hampir secepat dan semahir orang dewasa. Kedua, keterampilan menolong orang lain. Nah, keterampilan berupa menolong ibu dalam melakukan pekerjaan rumah dan menolong teman. Jadi bisa membantu dan melakukan pekerjaan rumah gitu ya, menolong sesama. Kemudian keterampilan sekolah. Anak mengembangkan keterampilannya di sekolah seperti melukis, menggambar, menari, berpuisi, dan lain-lain. Yang keempat, keterampilan baru. Anak mulai menemukan keterampilan baru dalam hidupnya. Contohnya bermain, sepatu roda, kemudian berenang, naik sepeda, bermain lompat tali, dan banyak lagi. Nah, di sini ada perkembangan bahasa anak usia dini menurut Syam Yusuf 2005 diklasifikasikan ke dalam 2 tahapan, yaitu tahap pertama 2 tahun sampai 2,5 tahun. Kemudian di sini ciri-cirinya anak sudah mulai bisa menyusun kalimat tunggal yang sempurna. Anak sudah mulai memahami tentang perbandingan, anak banyak menanyakan nama dan tempat, dan anak sudah banyak menggunakan kata-kata yang berlawanan yang berakhiran, seperti itu. Kemudian di tahap kedua, usia 2,5 sampai 6 tahun, anak-anak memiliki ciri-ciri yaitu sudah dapat menggunakan kalimat majemuk serta anak kalimatnya. Nah, tingkat berpikir anak pun sudah lebih maju. Banyak menanyakan soal waktu, kemudian sebab dan akibat, seperti itu. Nah, berikut adalah indikator perkembangan bahasa dari usia 0 bulan sampai dengan 4 tahun. Nah, indikator ini atau daftar checklist pengembangan bahasa usia ini adalah kita bisa gunakan sebagai acuan perkembangan anak kita ya. Di sini terlihat dari 0 sampai 3 bulan anak membuat suara yang menyenangkan sampai dan akhirnya di usia 6 tahun anak sudah bisa menggunakan kata secara lebih rumit. Misalnya, "Ibu, aku lebih suka baju yang berwarna merah. Yang hijau tidak bagus." Nah, di sini anak sudah mulai mengeluarkan pendapat dengan bahasa-bahasa yang lengkap seperti itu. Jadi di sini daftar checklist pengembangan bahasa anak usia dini bisa sebagai acuan kita dalam melihat perkembangan anak dalam berbahasa. Baiklah teman-teman, mungkin demikian paparan dari saya sebagai presentasi untuk pelengkap ujian tengah semester kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, oke.